warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisnawati SPD. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai teks editorial. Nah, video ini terbagi menjadi dua. Video pertama atau video bagian 1 akan membahas khusus mengenai struktur teks editorial, sedangkan video pada bagian kedua akan membahas mengenai unsur kebahasaan teks editorial. Sebelumnya, kalian harus tahu dulu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian kuasai ketika kalian telah menyelesaikan pembahasan mengenai teks editorial. Yang pertama, kompetensi dasar. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial berkaitan dengan bidang pekerjaan. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama mengidentifikasi struktur teks editorial, yang kedua mengidentifikasi unsur kebahasaan teks editorial. Jadi ada dua poin penting pada pembahasan kali ini, yaitu struktur dan unsur kebahasaan. Struktur teks editorial. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai struktur teks editorial, saya akan ingatkan kalian kembali mengenai pengertian teks editorial dan apa sih fungsi dari teks editorial itu bagi kita, atau fungsi dari teks editorial setelah kita mempelajarinya. Yang pertama, pengertian. Editorial merupakan teks yang terdapat dalam suatu media massa yang menyatakan pandangan media yang bersangkutan terhadap suatu permasalahan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, dalam editorial selalu ada fakta dan opini. Pada pembahasan sebelumnya, kalian pasti sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan fakta dan apa yang dimaksud dengan opini. Biasanya, teks editorial ini juga disebut dengan tajuk rencana. Nah, apa fungsi dari editorial? Apa fungsi setelah kita mempelajari teks editorial? Fungsinya adalah kita dapat lebih memahami dan bersikap kritis terhadap suatu persoalan atau terhadap suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat. Jika kita membaca berita, kita hanya sekedar mengetahui adanya suatu peristiwa, tapi tidak dengan membaca editorial. Ketika kita membaca editorial, kita tidak hanya mengetahui suatu peristiwa, tapi kita juga bisa lebih memahami dan dapat bersikap kritis terhadap permasalahan itu. Selanjutnya, struktur teks editorial. Struktur teks editorial itu ada 3. Yang pertama, pengenalan isu. Yang kedua, penyampaian argumen-argumen. Yang ketiga, simpulan, saran, ataupun rekomendasi. Nah, dari ketiga struktur ini, apa saja isinya? Yuk kita bahas selanjutnya. Yang pertama adalah pengenalan isu. Pada bagian ini merupakan bagian pendahuluan teks yang berisi mengenai sorotan peristiwa yang mengandung suatu persoalan aktual. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan sosial biasanya yang bersifat aktual itu bisa kita buat dalam sebuah teks editorial. Yang kedua, penyampaian argumen. Bagian ini merupakan bagian pembahasan, yakni berupa tanggapan-tanggapan redaktur atau penulis dari media yang bersangkutan berkenaan dengan peristiwa atau kejadian atau persoalan aktual yang diangkat pada bagian pertama atau pada struktur yang pertama, yaitu pada bagian pengenalan isu. Yang ketiga, simpulan, saran, atau rekomendasi. Bagian ini merupakan bagian penutup yang berupa pernyataan dalam menyelesaikan persoalan yang dikemukakan sebelumnya. Nah, itu poin-poin yang berada di dalam 3 struktur tadi. Sekarang kita perhatikan contoh berikut ini. Contoh. Pada bagian pertama ini merupakan contoh bagian pengenalan isu. Pengenalan isu pada bagian pertama ini dilihat dari pernyataan mengenai jumlah tenaga medis yang meninggal selama menangani COVID-19 yang terus bertambah. Ini adalah pengenalan isu. Kemudian pada bagian kedua ini adalah argumentasi. Argumentasi itu biasanya terdiri atas fakta ya. Nah, kita perhatikan di sini ada fakta-fakta yang berupa data jumlah dari dokter yang meninggal selama menangani COVID-19. Kalian bisa baca, terhitung per Kamis 15 Oktober 2020, Ikatan Dokter Indonesia mencatat ada total 136 dokter meninggal akibat COVID-19. Nah, ini pada bagian ini adalah bagian pembahasan yang di dalamnya terdapat fakta dan opini. Jadi selain ada opini, juga harus ada fakta-faktanya. Fakta-fakta itu bisa berupa data berkaitan dengan persoalan ataupun isu-isu aktual yang kita angkat pada bagian pengenalan isu. Kemudian bagian ketiga, simpulan atau rekomendasi. Dari mana kita bisa melihat adanya simpulan atau rekomendasi pada bagian 3 ini? Kita lihat, tenaga medis merupakan aset negara. Nah, itu merupakan
contoh kalimat kesimpulan yang menyimpulkan dari pengenalan isu sampai pada argumentasi. Lalu rekomendasinya terdapat di bagian mana? Rekomendasinya adalah bila kebijakan tidak dibenahi serta kepatuhan masyarakat terus menurun, berapa banyak lagi tenaga medis yang harus gugur. Nah, ini adalah adanya rekomendasi bahwa mereka sebenarnya meminta adanya pembenahan kebijakan dalam penanganan COVID-19. Baik, sampai di sini dulu pembahasan mengenai struktur teks editorial. Kita akan lanjutkan pada video berikutnya mengenai unsur kebahasan teks editorial. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.